Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas garis atau line pada dasar desain grafis. Garis atau line merupakan tarikan warna tertentu, cenderung warna hitam yang memanjang. Namun, dalam kaidah pengertian digital dan sisi artistik, garis merupakan rangkaian titik-titik yang tersusun dalam pola tertentu, bisa memanjang, mengombak, dan lainnya, dan saling terhubung satu sama lainnya dengan tingkat kerapatan tertentu. Jika dilihat dengan mata normal, deretan titik-titik tersebut menyerupai garis memanjang. Karakteristik utama garis adalah memiliki dimensi panjang, bentuk, warna, ketebalan, dan model. Seringkali garis juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan khusus pada para pengamatnya, seperti garis menyerupai gelombang teratur mirip huruf S, memberikan kesan fleksibel, lembut, dan tidak kaku. Jenis garis apabila dilihat dari cara membuatnya dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu garis alami. Garis alami ialah garis yang membentuk akibat dari goresan serta perbedaan yang saling memotong antara dua benda dengan warna benda. Seperti contoh, kesan garis pemisah antara air laut dengan langit ketika senja mulai turun. Yang kedua, garis buatan. Garis buatan terbagi menjadi dua. Pertama, sengaja dibuat. Yang kedua, muncul sebagai efek pertemuan dua atau lebih objek gambar yang saling bersinggungan dengan bentuk dan warna yang berbeda. Contoh garis sengaja dibuat adalah sketsa dalam membuat gambar SpongeBob. Yang kedua, jika garis muncul dari efek pertemuan dua atau lebih objek gambar, seperti garis antara dasi SpongeBob dengan celana dan bajunya, maka terbentuk garis yang tidak sengaja dibuat. Adapun jenis garis dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, 1. Berdasarkan arah garis. Yang pertama, garis lurus vertikal, di mana garis ini memberikan kesan kestabilan, ketenangan, kekuatan, mewah, dan megah. Yang kedua, garis lurus horizontal, di mana garis ini memberikan kesan sebuah kondisi yang relatif konstan, tenang, dan datar. Yang ketiga, garis lengkung, di mana garis ini memiliki kesan tentang keluasan, lembam, irama, rileks, kehalusan, dan keanggunan. Dan yang terakhir ialah garis silang atau diagonal, di mana garis ini memberikan kesan ketidakstabilan, dinamika pergerakan, keraguan, dan ringan. Garis berdasarkan gaya atau style. Yang pertama, tipe garis kontinu, di mana garis ini menunjukkan ketajaman, konsistensi, berwatak keras, kaku, dan stabil. Yang kedua, garis putus titik atau dot dash, dan garis bergelombang, dan garis tipe garis putus dan dash. Garis ini memberikan makna tentang ketakutan, keraguan, tersembunyi, bersifat teka-teki dan misterius, serta memberikan irama. Selanjutnya, garis titik-titik atau dot. Garis ini menunjukkan keteraturan, keseimbangan, dan ketidakjelasan. Dan selanjutnya, garis kaligrafi, di mana garis ini bersifat lembut, ramah, damai, natural, dan lentur. Dan yang terakhir adalah garis tipe zigzag, di mana garis ini berkesan memberikan semangat, menggebu-gebu, panas, menunjukkan ketakutan, terkejut, dan menegangkan. Berdasarkan ujung garis, garis dibedakan menjadi 6. Yang pertama, berujung tumpul atau round.
di mana garis ini berkesan memberikan perdamaian antara dua elemen. Yang kedua, garis berujung lurus atau straight, di mana garis ini berkesan ketegasan. Dan yang ketiga, garis berujung anak panah, di mana garis ini memberikan makna keteraturan, arah, dan kaku. Yang keempat, garis berujung kotak, di mana garis ini berkarakter menyejukkan dan lugas. Dan yang kelima, garis berujung lingkaran. Garis ini berkesan fleksibel. Dan yang terakhir, garis berujung objek, di mana garis ini berkesan antik dan unik. Yang keempat, perpaduan antara garis, di mana setiap garis bisa kita padu-padukan. Seperti contoh, garis horizontal kita padukan dengan garis vertikal, maka terjadilah gambar seperti ini. Yang kedua, contoh adalah garis diagonal yang kita perpadukan juga dengan garis diagonal, maka terdapat gambar seperti ini. Yang kelima, pola berulang. Pola gelombang secara berulang. Pengulangan bentuk pola garis secara kontinu bisa menunjukkan kestabilan dan irama tertentu, sehingga sifat yang dibawa dalam pola gelombang bisa dalam bentuk kesedihan yang mendalam, kegembiraan dengan rhythm tertentu, ketenangan, kegigihan, dan berusaha. Namun pada jenis gelombang yang tidak teratur, terkesan patah dan bergerak zigzag, akan memberikan dampak pada energik, gerakan termotivasi, dan semangat tinggi. Nah, seperti contoh di sini ada garis kurva menyerupai huruf S secara berulang-ulang. Yang kedua, garis diagonal yang berulang-ulang. Dan yang ketiga, garis vertikal dan horizontal secara berulang-ulang. Demikian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.